Baik, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas soal pakan. Pengalaman saya soal pakan. Ini banyak yang tanya soal pakan. Ini stok pakan saya. Nah, kemarin saya kan buat pakan kering yang ada 10 macam bahan sama 9 macam bahan, tapi ketemunya kan masih lumayan 2,5 ke atas, bahkan sampai 3.000-an yang terakhir kemarin tuh. Sebenarnya habisnya tuh nggak sampai 3.000 teman-teman, cuma karena kena HPP yang untuk yang kerja produksi, akhirnya ketemunya tuh 3.000 lebih sedikit. Kalau untuk bahan semuanya tuh sebenarnya ketemunya masih di bawah 3.000. Kalau teman-teman membuat sendiri tuh juga bisa sebenarnya. Ini tadi sama kemarin tuh banyak yang nanya, mas pakan yang murah itu nggak ada lah, nggak ada pakan yang murah yang PK nya tinggi. Saya juga bingung jawabnya yang murah. Ini teman-teman ya, sepahamnya saya aja, mungkin saya juga masih banyak di sana yang lebih berpengalaman soal pakan. Saya ini masih sedikit. Yang saya tahu itu mereka banyak sesama peternak atau yang kadang beli pakan di saya itu, yang ditanyain yang pertama itu selalu PK atau protein kasarnya pakan, kandungan proteinnya mesti ditanya itu PK nya. Kalau pakan kering yang saya buat kemarin tuh, kalau saya hitung-hitung tuh PK nya ketemu 13%, 12 lebih lah, anggap aja 12% kurang lebihnya. Pastinya kan nggak tahu karena nggak di lab. Nah, kebanyakan teman-teman tuh nanya PK nya berapa. Nah, sedangkan pakan yang proteinnya tinggi itu biasanya harganya pasti mahal. Kalau PK nya tinggi, harganya pasti ngikut tinggi juga. Tergantung juga kebutuhan ternaknya. Nanya PK itu sebenarnya mereka mau penggemukan, pembesaran, atau breeding, kan saya juga kurang tahu karena alasannya mereka nanya PK. Saya pernah dikasih tahu dokter hewan atau mantri hewannya yang dulu sering kesini tuh, kalau breeding itu PK 10% tuh katanya sudah cukup, bahkan katanya 8%. Cuma ada juga yang bilang minimum tuh 12%. Itu udah cukup kalau untuk breeding. Nah, makanya saya kemarin, teman-teman saya itu juga ada yang cuma pakai pakan tuh tumpi, rendeng kangkung dicampur rendeng kedelai, cuma itu aja campurannya. Untuk breeding tuh kambingnya juga enggak gemuk-gemuk amat, juga enggak kurus-kurus, cukup lah kalau untuk breeding. Nah, yang disayangkan tuh banyak yang nanya PK itu. Kalau saya sih PK itu nomor 2. Kalau saya lebih mementingkan TDN nya. Nggak tahu saya kepanjangan apa, total dis apa gitu. TDN tuh kalau setahu saya tuh apa namanya, tingkat serap, daya serapnya pakan ke tubuh ternak. Kalau TDN nya tinggi, saya nganggapnya juga bagus. Misal kalau proteinnya cuma 6 atau 8% tapi TDN nya 75%, saya nganggapnya bagus. Kalau itu mungkin kalau teman-teman punya pendapat yang lain. Nah, balik lagi ke pakan yang murah. Begini teman-teman, kalau bahan pakan kayak rendeng kangkung, kulit kacang hijau atau yang lain-lain tuh, kebanyakan kalau harga di bawah 3.000 itu kandungan proteinnya tuh mesti di bawah 12. Rata-rata tuh protein
6, 8, 10. Contoh kayak kulit kopi, kulit kacang tanah slab, itu kan harga malah di bawah 2000. Itu proteinnya 6 atau 8% kalau nggak salah, kulit kacang sama kulit kopi. Cuma seratnya pasti tinggi. Nah kalau protein yang cukup yang 13-an sampai 16-an tuh biasanya 3000 sampai 4000-an. Contohnya polar tuh ketemunya 4000-an, proteinnya 16, tapi kan kandungan karbohidrat sama TDN-nya kan tinggi, kayak bekatul yang asli yang kebi atau bekatul yang separator. Kalau bekatul biasa saya nggak rekomendasi karena campur dengan sekam giling SG. Kalau kayak rendeng kangkung, kemarin saya nanya ke teman-teman tuh katanya proteinnya sampai 12%, cuma saya nggak terlalu paham kalau rendeng kangkung atau kangkung kering. Kulit kacang hijau saya juga malah nggak ngerti berapa, karena saya kulit kacang hijau belum saya terapkan ke pakan-pakan saya. Kulit kacang hijau ini harganya lumayan, 3000 ke atas ya. Ini kulit kacang hijau ini nggak tahu juga, saya doyan apa tidak. Kemarin tak coba pertama nggak terlalu doyan. Kalau yang ini rendeng kangkung, kalau rendeng kangkung pasti doyan teman-teman. Saya juga ada pakan tuh kulit singkong, ada videonya di video saya yang sebelum ini yang pembuatan pakan tuh. Contohnya kulit singkong, kulit telo slab saya nyebutnya, rendeng kangkung, rendeng gele. Nah ini tadi ada lagi teman-teman yang murah tapi proteinnya tinggi. Saya masih nanya ke agennya barusan, saya skip sebentar teman-teman. Ya teman-teman, konsentrat yang kemarin juga sempat saya buat di pakan kering saya, konsentrat Bimafit yang biru seperti ini ya. Konsentrat Bimafit yang biru ini harganya di bawah 150, satu sak bobotnya 50 kilo, per kilonya ketemu di bawah 3000. Ini saya sebenarnya udah hampir seminggu di rumah ini pakannya, cuma tadi ada yang baru beli, saya cek loh ada yang nggak seperti biasanya. Ini nggak promosi juga, cuma kalau di daerah saya itu banyak yang pakai ini untuk sapi sama kambing domba juga. Nah ini tuh ada variannya dua teman-teman, biru sama merah, cuma yang merah kurang laku, saya cuma ambil yang biru. Ini teman-teman bedanya. Tadi saya masih nanya ke agen, belum dibales kandungan proteinnya. Ini agak bahaya ya, ini yang lama dibandingkan sama yang baru ya. Ini yang lama, ini yang baru. Ini yang lama ya, saya pegang guys. Nah yang lama itu kandungan proteinnya 13,00% atau 13%. Nah yang baru saya tadi juga kaget, yang baru 18,56%. Nah naiknya 5% lebih, harganya tetap. Yang saya bingung ini nggak salah ya anunya, ini tabel nutrisinya ini loh. Ini masih nunggu konfirmasi dari agen. Nanti kalau emang salah saya taruh di deskripsi keterangannya, kalau nggak salah ya saya upload, nggak ada di deskripsi nanti. Ini juga dari komposisi bahan tuh sangat berbeda. Ini yang lama cuma bungkil kopra, bungkil sawit, bungkil coklat, kulit kopi, tetes, katul, BGF, polar sama gamblong. Kemudian bahan tambahannya premik, garam, dan kalsium. Nah di yang baru ini teman-teman, nih lengkap
ada ampas ubi ya hampir sama dengan jamblong, bungkil kedelai, bungkil kopra, CGF, dedak padi, apa nih, DDGS, garam, kulit buah kakao atau kulit kakao, kulit kopi, molase, tepung batu, tepung gandum, dan penyewet polar. Ini yang mencolok itu bahannya sama proteinnya naiknya banyak. Terus ininya TDN-nya juga, TDN-nya yang lama itu 70%, yang baru TDN-nya tembus 73%. Nah, kalau ini emang bener nggak salah dari agennya dan 18% ya, saya akan pakai ini teman-teman. Nggak usah repot-repot lagi, tinggal nambah kangkung, tumpi dikit lah cukup kalau cuma untuk breeding. Nah kalau 18% logikanya untuk penggemukan kan juga bisa sebenarnya, biar nggak tahu juga teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain juga punya pendapat kalau soal pakan yang murah itu yang bagaimana. Nanti saya sambung di video yang kedua, masih banyak yang pengen saya bahas soal pakan, soalnya banyak macam-macamnya pakan. Kalau saya baru belajar pakai pakan-pakan. Ini ada tamung, ini penjaga kandang, anak kandang saya ini sukanya sama kambing saya yang jantan. Baik teman-teman, mungkin itu saja video dari saya, video berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman kalau punya pendapat yang lain ya monggo. Ini juga saya nggak endorse karena saya murni juga sambil jual pakan, gak cuma konsentrat itu tadi, kita juga pakan kering, pakan komplit, bahan-bahan pakan kayak selampet juga ada, kulit kopi. Semoga menambah inspirasi, bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah nyimak, yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Selamat sore.